Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nigustia Yunoviantari. Saya dari kelas 11 IPB 2, nomor absen 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang argumentasi peristiwa kekerasan Timor Timur. Sejak awal penyerbuan pada 1975 dan seterusnya, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terlibat pada pembunuhan massal warga sipil Timor Leste. Pada awal masa pendudukan, Radio Fretilin menyiarkan pernyataan berikut ini. Tentara Indonesia membunuh tanpa ampun. Perempuan dan anak-anak ditembak di jalan, kita semua akan dibunuh. Ini adalah permohonan bantuan internasional. Tolong lakukan sesuatu agar penyerbuan ini berhenti. Seorang pengungsi asal Timor menyaksikan pemberontakan dan pembunuhan berdarah dingin terhadap perempuan dan anak-anak dan pemilik toko Tionghoa. Uskup dilihat saat itu Martin Ho dan Costa Lopez mengatakan para tentara yang mendarat mulai membunuh semua orang yang mereka jumpai. Ada banyak tubuh bergelimpangan di jalanan. Di mana-mana kami hanya melihat tentara sedang membunuh. Dalam satu insiden, sekitar 50 laki-laki, perempuan, dan anak-anak termasuk wartawan lepas asal Australia Roger Eads dibariskan menghadap tebing di luar kota Dili. Saksi disuruh melihat dan menghitung keras-keras setiap kali ada orang yang dieksekusi. Kurang lebih 2.000 penduduk Timor dibantai pada 2 hari. Selain pendukung Fretilin, pendatang Tionghoa juga dieksekusi. 500 orang dibunuh pada hari pertama. Pembunuh massal berlanjut tanpa henti ketika militer Indonesia memasuki daerah pegunungan Timor Leste yang dikuasai Fretilin. Seorang pemadu asal Timor Leste yang bekerja perwira senior Indonesia memberitahu mantan konsul Australia untuk Timor Portugis, James Dunn, bahwa pada bulan-bulan pertama pertempuran TNI membunuh bagian besar orang Timor yang mereka temui. Pada Februari 1976, setelah menguasai desa Aileu di selatan Dili dan memukul mundur pasukan Fretilin, tentara Indonesia menembaki sebagian besar penduduk desa. Konon menembak semua orang di atas usia 3 tahun. Anak-anak kecil yang dibiarkan hidup di bawah ke Dili menggunakan truk. Ketika Aileu jatuh ke tangan TNI, jumlah penduduk sekitar 5.000 jiwa. Ketika pekerja sosial Indonesia mengunjungi Aileu bulan September 1976, jumlah penduduk tinggal 1.000 jiwa. Pada Juni 1976, TNI yang terpukul oleh serangan Fretilin melancarkan balas dendam terhadap kamp pengungsi besar yang dihuni 5.000 sampai 6.000 orang di Timor di Lamakan, dekat perbatasan Timor Barat. Setelah membakar beberapa rumah tentara, Indonesia membantai kurang lebih 2.000 laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Pada Maret 1977, mantan konsul Australia James Dunn menerbitkan laporan yang merincikan tuduhan militer Indonesia telah membunuh antara 50.000 sampai 100.000 warga sipil Timor Leste sejak Desember 1975. Jumlah ini konsisten dengan pernyataan pemimpin UDT Lofts dan Da Cruz pada 13 Februari 1976 bahwa 60.000 warga Timor Leste tewas sepanjang
perang saudara 6 bulan sebelumnya, dan 55.000 orang tewas pada 2 bulan pertama penyerbuan oleh Indonesia. Perwakilan pekerja sosial Indonesia di Timur Leste membenarkan jumlah tersebut. Laporan Gereja Katolik pada akhir 1976 juga memperkirakan jumlah korban tewas antara 60.000 sampai 100.000 jiwa. Angka ini juga diperkuat oleh Stan Indonesia. Pemerintahan Indonesia mengklaim bahwa aneksasi Timur Leste bertujuan mewujudkan persatuan anti-kolonialisme. Buku Panduan Departemen Luar Negeri Indonesia tahun 1970, Decolonization in its penentuan nasib berdiri yang sakral, dan mengakui Apodeti sebagai perwakilan mayoritas rakyat Timor Leste yang sesungguhnya. Deplu mengklaim bahwa Prettilin populer karena sering mengancam, memeras dan meneror Menteri Luar Negeri Indonesia. Ali Alatas menegaskan kembali sikap tersebut dalam memoir Tahun 2006 yang berjudul The Fable in the South, The Diplomatic Struggle for East Timor. Menurut pemerintah Indonesia, pembagian pulau menjadi Timur dan Barat disebabkan oleh penindasan kolonial oleh kekuatan imperial Portugal dan Belanda. Karena itu, menurut pemerintah Indonesia, aneksasi provinsi ke-7, 27 dan salah satu langkah untuk mempersatukan Kepulauan Nusantara yang telah dimulai 1904. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peristiwa bom Bali 1. Menurut saya, itu sama sekali nggak patut dicontoh, karena semenjak ada bom itu, wisatawan dari dalam negeri dan luar negeri pun menurun jumlahnya. Apalagi kalau pelakunya orang Indonesia, itu sama saja ngerugiin negaranya sendiri dengan sengaja. Selain itu, keamanan dari aparat keamanan di Indonesia juga harus lebih ditingkatkan. Bom Bali 202 disebut juga Bom Bali adalah rangkaian 3 peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 202. 2 ledakan pertama terjadi di Padis Bub dan Sari Club. Di ledakan terakhir terjadi di dekat kantor konsulat Amerika Serikat, walaupun jaraknya cukup berjauhan. Rangkaian pengeboman ini merupakan pengeboman pertama yang kemudian disusul oleh pengeboman dalam skala yang jauh lebih kecil yang juga bertempat di Bali pada tahun 2005. Tercatat 202 korban jiwa dan 209 orang luka-luka atau cedera. Kebanyakan korban merupakan wisatawan asing yang sedang berkunjung ke lokasi yang merupakan tempat wisata tersebut. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia. Tim investigasi gabungan Polri dan Kepolisian Luar Negeri yang telah dibentuk untuk menangani kasus ini menyimpulkan bom yang digunakan berjenis TNT seberat 1 kg dan di depan Sari Club merupakan bom airdex berbobot antara 50 sampai 150 kg. Peristiwa bom Bali ini juga diangkat menjadi film layar lebar dengan judul Long Road to Heaven dengan pemain antara lain Surya Saputra sebagai Hambali dan Alex Komang, serta melibatkan pemeran dari Australia dan Indonesia. 12 Oktober 2002, Pedes Pub dan Sari Club di Jalan Legian Kute Bali diguncang bom.
Dua bom meledak dalam waktu yang hampir bersamaan, yaitu pukul 23.05 WITA. Lebih dari 200 orang menjadi korban tewas keganasan bom itu, sedangkan 200 lebih lainnya luka berat maupun ringan. Kurang lebih 10 menit kemudian ledakan kembali mengguncang Bali pada pukul 23.15 WITA. Bom meledak di Renon, berdekatan dengan kantor konsulat Amerika Serikat. Namun tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. 16 Oktober 2002, pemeriksaan saksi untuk kasus terorisme itu mulai dilakukan. Lebih dari 50 orang telah dimintai keterangan di Polda Bali. Untuk forensik Australia ikut diterjunkan untuk identifikasi jenazah. 20 Oktober 2002, tim investigasi gabungan Polri dan Kepolisian Luar Negeri yang telah dibentuk untuk menangani kasus ini menyimpulkan bom di Vedis pub berjenis TNI seberat 1 kg dan di depan Sari Club merupakan bom RDX berbobot antara 50 sampai 150 kg. Sementara bom di dekat konsulat Amerika Serikat menggunakan jenis TNT berbobot kecil yakni 0,5 kg. 29 Oktober 2002, pemerintahan saat itu dipegang oleh Megawati Soekarno Putri terus mendesak polisi menuntaskan kasus yang mencoreng nama Indonesia itu. Putri Soekarno itu memberi deadline kasus harus tuntas pada November 2002. 30 Oktober 2002, titik terang pelaku bom Bali 1 mulai muncul. 3 sketsa wajah tersangka pengebom itu dipublikasikan. 4 November 2002, polisi mulai menunjukkan prestasinya. Nama dan identitas tersangka telah dikantongi petugas. Tak cuma itu, polisi juga mengklaim telah mengetahui persembunyian para tersangka. Mereka tidak tinggal bersama namun masih di Indonesia. 5 November 2002, salah satu tersangka kunci ditangkap, Amrozi bin Nur Hasim, ditangkap di rumahnya di Desa Tenggulun, Lamongan, Jawa Timur. 6 November 2002, 10 orang yang diduga tertangkap di sejumlah tempat di Pulau Jawa. Hari itu juga Amrozi diterbangkan ke Bali dan pukul 20.52 WIB. Amrozi tiba di Bandara Ngurah Rai. 7 November 2002, 1 sketsa wajah kembali dipublikasikan. Sementara itu, Abu Bakar Basir yang disebut-sebut punya hubungan dengan Amrozi membantah. Basir menilai pengakuan Amrozi saat diperiksa di Polda Jatim merupakan rekayasa pemerintah dan Mabes Polri yang terdapat tekanan dari Amerika Serikat. 8 November 2002, status Amrozi dinyatakan resmi sebagai tersangka dalam tindakan pidana terorisme. 9 November 2002, tim forensik menemukan residu bahan-bahan yang identik dengan unsur bahan peledak di TKP. Sementara Jenderal Dai Bakhtiar, Kapolri pada saat itu, mengatakan kesaksian Omar Al-Farouk tentang keterlibatan Ustadz Abu Bakar Basir dan Amrozi dalam kasus bom valid. 10 November 2002, Amrozi membeberkan 5 orang yang menjadi tim inti peledakan. Ali Imron, Ali Fauzi, Komarudin adalah eksekutor di Sari Club dan Vedis. Sekian dari argumentasi peristiwa tentang kekerasan Timur dan peristiwa bom Bali 1. Saya dari Noviantari ucapkan terima kasih. Om Santi.